Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Akmar dengan NIM 23650108. Saya akan mereview tugas pertemuan 3, yaitu latar belakang landasan Undang-Undang TE. Capaian pembelajaran. Pertama, memahami definisi dan ruang lingkup hukum cyber. 2. Menjelaskan sejarah pengembangan hukum cyber di Indonesia. 3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan cyber. 4. Menganalisis karakteristik khusus cybercrime. Apa itu hukum cyber? Itu cyber law. Pertama, hukum mengatur aktivitas, transaksi, dan hubungan hukum di ruang digital atau dunia maya. Istilah lainnya yaitu yang pertama, hukum teknologi informasi. Yang kedua, hukum dunia maya. Yang ketiga, cakupan luas, yaitu tidak hanya kejahatan, tapi juga komersi, hak cipta, dan tanda tangan elektronik, dan lain-lain. Ruang lingkup hukum cyber, yaitu pertama, hukum cyber memiliki ruang lingkup yang sangat luas atau mencakup. Yang kedua, regulasi kegiatan digital. 3. Transaksi elektronik atau komersi banking. 4. Kontrak digital atau digital kontrak. 5. Tanda tangan elektronik atau signatur. Ruang hukum cyber. B. Perlindungan hak. Pertama itu hak kekayaan intelektual digital. Kedua, hak cipta, software, musik, dan film digital. 3. Paten teknologi informasi. 4. Perdagangan domain website. 5. Perlindungan data pribadi. C. Kejahatan digital. Cybercrime atau tindak pidana cyber. Hacking, cracking, penipuan online, atau penyebaran konten ilegal, carding atau pencurian kartu kredit. D. Aspek teknis atau keamanan, standarisasi teknologi. 2. Keamanan sistem informasi. Ketiga, digital forensik atau pembuktian digital. E. Etika dan tata kelola internet. Yang pertama, regulasi konten internet. Yang kedua, pengaturan nama domain. Atau yang ketiga, netralitas jaringan. 3. Pendekatan keamanan cyber. Yang pertama, aspek hukum atau regulasi. Yang kedua, aspek teknologi atau pengamanan sistem. Yang ketiga, aspek sosial atau budaya etika dan kesadaran masyarakat. Mengapa disebut cyber? Cyber atau maya sesuatu yang tidak nyata. 2. Dalam konteks hukum, cyber mengacu pada dunia digital yang nyata. 3. Alasannya yaitu membantu pembuktian dan penegakan hukum. Sejarah hukum cyber Indonesia. Yang pertama, era regulasi dari tahun 1980 sampai 1998, masa awal kejahatan komputer. Yang kedua, era transisi reformasi 1998 sampai 2008, kebangkitan internet atau awal regulasi. Yang ketiga, era Undang-Undang ITE dari 2008 sampai 2016, konsolidasi atau regulasi. Yang keempat, era revisi Undang-Undang ITE dari 2016 sampai sekarang, penyempurnaan. Yang kelima, perkembangan kelembagaan. Yang keenam, perkembangan regulasi komplementer. 1. Era para
Regulasi dari 1980 sampai 1998. Masa awal kejahatan komputer. Pertama, menurut Muhammad Budi Satria dalam kurun 2021 dalam evolusi cyber lalu Indonesia periode ini ditandai oleh 2. Teknologi terbatas. Komputer mainframe hanya di institusi, pemerintah, dan perusahaan besar. 3. Kasus perdana 1983 manipulasi data keuangan lembaga pemerintah dalam kurung studi 2012. Keempat, regulasi ADHOC menggunakan KUHP dengan interpretasi ekstensif. Kelima, kapasitas investigasi nol atau polisi tidak memiliki untuk unit khusus teknologi. Keenam, kasus-kasus penting yaitu sumber arsip Kejaksaan Agung. Ketujuh, 1985 yaitu pemalsuan data gaji pegawai negeri via komputer. 8. 1990 manipulasi sistem perbankan awal atau bank pemerintah. 1994 yaitu pelanggaran hak cipta software komersial pertama. 2. Era transisi reformasi dari tahun 1998 sampai 2008, kebangkitan internet atau awal regulasi. Perkembangan infrastruktur digital. Pertama, laporan APJDI atau Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia mencatat tahun 1998 internet komersial mulai berkembang pasca krisis ekonomi. 3. Tahun 2000 pengguna internet mencapai 2 juta orang. 4. 2005 ledakan warnet atau warung internet di seluruh Indonesia. Pada tahun 2008 pengguna internet 25 juta dalam kurun 10 populasi. 3. Era Undang-Undang ITE 2008 sampai 2016. Konsolidasi regulasi. Proses legislasi 2008. Catatan paripurna DPR dalam kurung 21 April 2008. Yang pertama, penyusun Pansus DPR bersama pemerintah dalam kurung Depkominfo atau Depke. Debat kritis yaitu pasal multitafsir pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, kebebasan berekspresi, kekhawatiran aktivitas dan akademisi, implementasi 2 tahun sosialisasi nasional, implementasi dan kontroversi, data Safenet atau Southeast Asia Freedom of Expression Network. Yang pertama, 2010 sampai 2025 100 tambah kasus pidana berdasarkan Undang-Undang ITE. Kedua, dominasi 70% kasus terkait pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik. Ketiga, tren peningkatan 300 derajat kasus tahun 2013 sampai 2015. Studi ICJR Institute for Criminal Justice Reform 2015. 4. Pasal paling problematik 27 ayat 3 dan 28 ayat 29. Dampak link efek menurut kritik publik. Rekomendasi revisi pasal karet. 4. Era revisi Undang-Undang ITE 2016 sampai sekarang. Penyempurnaan. Proses revisi 2016. Laporan tim perumus revisi Undang-Undang ITE Kominfo 2016. Durasi 2 tahun pembahasan sampai 2015 dengan 2016. Partisipasi 30 tambah PGD dengan akademisi, praktisi, sipil, COT.
perubahan substantif. Yang pertama, restoratif joystick untuk delidik aduan. Yang kedua, mediasi wajib sebelum proses hukum. Yang ketiga, pembatasan penahanan. Keempat, klarifikasi pasal tafsir. Evaluasi pasca revisi penelitian Lembaga Kajian Hukum ITB 2019. Pertama, positif, penurunan 40% kasus pencemaran nama baik. Yang kedua, negatif, implementasi mediasi belum optimal. Yang ketiga, rekomendasi capacity building aparat. Yang keempat, perkembangan kelembagaan. Pertama, struktur institusi penegak hukum cyber. Yang kedua, peta lembaga BSSN 2020. Yang ketiga, Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Yang pertama dibentuk tahun 2017 melalui Perpres nomor 53 2017. Kedua, mandat Koordinator Keamanan Cyber Nasional. Ketiga, Cerpassion, sertifikasi 500 tambah ahli keamanan cyber. Ketiga, Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri. Evolusi 2003 Subdit Cybercrime, 2010 Direktorat Cybercrime, 2020 penguatan kapasitas forensik digital. Statistik 500 tambah kasus tahun 2022. DECER, Indonesia Computer Emergency Response Team. Pertama sejarah, itu didirikan 1998 oleh Universitas dan ISP. Kedua, fungsi koordinasi insiden keamanan cyber. Kelima, perkembangan regulasi komplementer. Pertama, kerangka hukum terkini 2023. Kedua, peta regulasi dalam kurung Kemenkominfo 2023. Ketiga, Undang-Undang Nomor 27 tentang perlindungan data pribadi. Pertama, proses, yaitu 10 tahun pembahasan. Dua, inovasi data protection authority. Ketiga, peraturan pemerintah pendukung. PP nomor 71 sampai 2019 menyelenggarakan sistem elektronik. PP nomor 80 2019 perdagangan melalui sistem elektronik. Rancangan regulasi. RUU Keamanan Cyber, RUU Ekonomi Digital. Rekomendasi PBB tentang kriminalisasi cyber. PES, yaitu International Review of Criminal Policy UN Manual. Tiga, prinsip dasar. Pertama, hukum pidana sebagai ultimum remedium. Kedua, rumusan ketentuan harus jelas atau lex serta. Ketiga, deskripsi pembuatan harus spesifik. Penilaian pengaturan undang-undang TI di Indonesia. Yang pertama, 1999 Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36. Kedua, 2002 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19. Ketiga, 2002 Undang-Undang TPPU nomor 15. Yang keempat, 2008 Undang-Undang ITE nomor 11 Payung Hukum. Yang kelima, 2016 revisi Undang-Undang ITE nomor 19.